Selamat sejahtera saudara dan saudari. Hari ini saya mau bercakap tentang seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal sehingga zaman ini nama beliau masih lagi disebut sehingga pada masa kini. Seorang tokoh yang bernama John Calvin ini adalah seorang sarjana undang-undang Perancis yang mempunyai minat pada ilmu teologi. Pada mulanya, beliau telah dilahirkan pada 10 Julai 1509 di Noyon, Prancis. Dia pernah menjadi pengikut Luther yang mana pada masa itu hal itu telah menyebabkan dia diusir dari tanah airnya dan menjadi pendeta di kota Jenewa, yaitu di Swiss. Latar belakang seorang John Calvin ini adalah dari seorang ayahnya yang merupakan seorang pegawai uskup, dan juga Calvin pernah bersekolah di sekolah menengah sehingga dia menyambung pelajarannya di university, yaitu di ibu kota Paris. Pada masa itu dia masih lagi menjadi seorang pengikut Erasmus dan dia sangat rajin mempelajari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja lama. Jadi pada tahun 1533 Allah telah memanggil John Calvin untuk menjadi rela untuk melayani Tuhan pada masa itu. Jadi sejak pada masa itu dia telah pun termasuk menjadi ahli gerakan reformasi. Konsekuensi dari tindakannya itu telah menyebabkan dirinya melarikan diri dari Perancis. Hal ini menyebabkan dirinya lama tidak kembali ke tanah airnya sehingga seumur hidupnya. Jadi dia menetap di Swiss sejak berumur 26 tahun, yaitu pada tahun 1536 di Swiss. Dia telah menyelesaikan kitabnya yang bertajuk Pengajaran tentang Agama Kristen yang disebut sebagai Instituto, yaitu di dalam bahasa Latin. Buku beliau tersebut seperti buku katekisasi untuk para jemaat-jemaat yang berminat untuk belajar. Ada juga penulisan-penulisannya yang lain, sehinggalah penulisannya itu menjadi buku yang tersebar luas dan sebagai buku dogmatika Protestan yang paling terkenal pada masa itu. Jadi Calvin ini hanya mahukan kehidupan yang tenang saja dan hanya mau menjadi sebagai seorang sarjana yang hanya melakukan kajian teologi dan menulis buku-buku. Tetapi hasratnya itu tidak kesampaian, oleh kerana pada masa itu pada satu hari ketika dia berjalan dan dia menginap di satu malam di sebuah kota, yaitu kota Jenewa, ada seorang pendeta yang bernama Farel yang mahu berjumpa dengan Calvin setelah mendengar bahwa Calvin ada di kota tersebut. Jadi pendeta tersebut bertindak mendesak John Calvin agar dia tinggal di Jenewa untuk membantu dia dalam pekerjaan. Sebenarnya kota Jenewa itu baru saja memilih pihak reformasi dan penduduk di kota tersebut masih banyak lagi yang berdegil dengan tuntutan Injil, yaitu mengenai kehidupan sebagai Kristen. Oleh kerana itu John Calvin sangat terkenal dengan penulisannya, dan oleh kerana penulisannya itu, Farel begitu mengharapkan bantuan dari John Calvin agar jemaat di situ dapat diinjili. Tetapi Calvin tidak mahu dan menolak karena orang-orang di kawasan Jenewa tersebut banyak orang-orang yang suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, dan banyak lagi. Tentang hal ini, Calvin mengatakan, "Saya hanya seorang pengikut.
pemalu, saya tidak sesuai untuk pelayanan di gereja. Tetapi Farrell masih lagi menahan Calvin untuk tidak melepaskannya pergi, sehingga Farrell mengatakan kepada Calvin, atas nama Allah yang Maha Kuasa, aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak mau menyerahkan dirimu kepada pekerjaan Tuhan di sini, maka Allah akan mengutuki engkau, karena engkau lebih mencari ketenangan dirimu sendiri daripada kemuliaan Kristus. Jadi setelah John Calvin mendengar kata-kata tersebut, dia menjadi senyap dan dia tersentak, sehingga akhirnya dia pun tinggal di Jenewa dan bersetuju dengan pelawaan Farrell kepadanya pada masa itu. Jadi sejak daripada itu, Calvin pun mula melayani di Jenewa dan dia berusaha untuk mengatur, bahkan mengubah seluruh kehidupan warga di Jenewa, yaitu mengikuti cita-cita teokrasi. Antaranya adalah Calvin menjaga kehidupan anggota-anggota jemaat di Jenewa. Calvin sebenarnya mempunyai pendapat yang sama dengan Luther dalam perkara tentang pembenaran oleh iman. Tetapi dia lebih daripada Luther, di mana dia menekankan tentang penyucian dan kehidupan baru, yaitu harus ditempuh oleh orang-orang Kristen yang bersyukur karena Allah telah menyelamatkan mereka. Calvin amat menegaskan bahwa anggota-anggota jemaat yang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah dan untuk ikut ambil bahagian dalam perjamuan kudus, dan mereka haruslah disucikan terlebih dahulu. Jika ada sebarang mereka tidak mau mengikuti sebarang peringatan oleh para penatua, orang itu akan dikenakan disiplin gereja. Dan juga jika ada sesiapa yang melanggar ajaran gereja itu, orang itu akan dihalau dari kota mereka. Dan sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan gereja akan dikenakan hukum negara. Kita sadari di sini bahwa memang nyata bahwa cita-cita teokrasi yang bermaksud kekuasaan Allah atas seluruh kehidupan, di mana belum cukup jika firman Tuhan diberitakan, tetapi seluruh kehidupan, tidak kira kehidupan antara perorangan, kehidupan masyarakat, dan mereka harus diatur sesuai dengan kehendak Allah. Bukan itu saja, kerajaan juga mempunyai tugas dalam hal ini, yaitu menyokong gereja dan menghilangkan segala sesuatu yang berlawanan dengan pemberitaan Injil. Tetapi yang sedihnya, mereka masih lagi berdegil dan mau tidak mau mereka harus dipulaukan. Dan mereka yang menghujat Allah dan mereka yang menyebarkan ajaran sesat seperti serangan terhadap ajaran Tritunggal akan dihukum mati. Jadi cita-cita teokrasi ini bukanlah sesuatu yang baru. Jadi John Calvin amat kuat dalam mempertahankan hal ini. Tidak lama kemudian, masyarakat di Jenewa ini belum matang untuk pelaksanaan disiplin yang begitu keras ini. Belum sampai 2 tahun, ada satu pemberontakan berlaku terhadap hal ini, sehingga kerajaan kota Jenewa tersebut melarang Farrell dan Calvin untuk berkhotbah. Tetapi mereka berdua memandang pemberitaan Injil ini sebagai tugas yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, sehingga mereka berdua tidak mengedahkan dengan larangan kerajaan itu. Jadi kursi-kursinya pada tahun 1538 mereka telah pun dipecat dan dibuang dari Jenewa. Akhirnya Calvin telah pun dipanggil menjadi pendeta di kota Strasbourg,
Jadi di situ dia telah berjaya mewujudkan cita-citanya di bidang disiplin. Dan dia juga mewujudkan satu tata ibadah yang baru. Jadi jemaat yang dilayani oleh dia di Strasbourg adalah jemaat yang pengungsi dari Perancis yang terpaksa melarikan diri dari kerana penghambatan. Jadi dengan sendirinya semangat jemaat itu jauh berbeza dengan semangat yang jemaat yang berada di Jenewa yang pernah John Calvin layani sebelum ini. Dan yang baiknya sehingga semua itu membentuk jemaat itu hidup suci. Jadi di dalam bercakap tentang tata cara ibadah John Calvin pula, ia dimulakan dengan pengakuan dosa, juga diikuti dengan pemberitaan anugerah dan pembacaan 10 hukum, kemudian barulah khotbah disampaikan. Dan juga jemaat akan sekali-kali akan bertanggapan dalam menyanyikan mazmur. Dan selepas itu, manakala sakramen perjamuan kudus akan diadakan sekali dalam 2 minggu. Dan Calvin amat menentang keras dengan segala sesuatu yang berasal dari ibadah Katolik Roma. Apalagi dia lebih keras lagi daripada Luther, sehingga Calvin berani mengatakan bahwa dia mau meniadakan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh firman Allah. Di dalam mazmur-mazmur mereka juga antara yang disajikan adalah pujangga istana Raja Prancis, yaitu Clement Marot. Ini adalah sebahagian besar lagu-lagu John Calvin, di mana lagu ini adalah disusun oleh Louis Bourgeois. Tidak lama kemudian, Calvin telah berkahwin di Strasbourg, sehingga dia mempunyai 2 orang anak. Jadi pada tahun 1564, John Calvin telah pun tinggal di Jenewa, dan disitulah dia melanjutkan usahanya untuk memperbaiki kehidupan jemaat di Jenewa. Jadi dia telah pun menyusun tata gereja yang baru, dan dia berjuang sekali lagi untuk terus menentang segala sesuatu yang tidak sopan di kalangan jemaat di Jenewa, agar Allah dihormati dalam seluruh kehidupan kota itu. Jadi sejak dari itu, orang-orang di Jenewa mulai menyesali bahwa mereka pernah menghalau John Calvin. Jadi selama 23 tahun itu, mula daripada tahun 1541 sehingga dia meninggal pada tahun 1564, dia telah memimpin jemaat di kota Jenewa. Begitu banyak perubahan yang telah dilakukan oleh John Calvin setelah lama dia melayani di Jenewa. Antaranya dia telah mengadakan semula jabatan-jabatan penatua dan dekan, itu syamaj. Dan dia telah melaksanakan disiplin di Jenewa sama seperti sebelum tahun 1538 dulu. Ada beberapa perkara yang John Calvin betul-betul dihormati oleh kerana sikapnya yang tidak memandang bulu, sehingga pada waktu pelaksanaan disiplin dia tidak memandang bulu, sehingga sanak saudaranya juga yang berbuat dosa pun dikenakan disiplin. Bagi Calvin, melaksanakan hukum disiplin itu bermaksud mempertahankan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini merupakan tujuan seluruh kehidupan pekerjaan Calvin. Dan pada tahun 1559 berdirinya sebuah Universiti Jenewa yang telah menjadi tempat latihan untuk ratusan pendeta dari berbagai negeri. Positifnya dari kata-kata dorongan John Calvin sendiri, yaitu dia mengatakan, kirimkanlah kepada kami kayu, dan saudara-saudara akan kami kirimi anak-anak panah.
Oleh itu, sesiapa yang sudah tamat dari universiti tersebut akan pulang ke tanah air mereka, sehingga ada berlaku perhambatan yang besar. Bermaksud mereka dipercayakan untuk melayani. Namun para bekas pelajar tersebut selalu berkirim surat dengan Calvin dan mereka sentiasa ada hubungan yang baik dengan Calvin. Tidak lama kemudian muncullah gereja-gereja Calvinis di luar Swiss, yaitu di Perancis, Belanda, Skotlandia, Jerman Barat, Polandia, dan Hongaria. Gereja Inggris juga dipengaruhi oleh Calvinis sehingga ke Amerika. Oleh itu, ada istilah baru Calvinis yang disebut di Inggris adalah Presbyterian Churches. Akhirnya, pada abad 19 dan ke-20, melalui kegiatan pekabaran Injil, berdirilah gereja-gereja yang bercorak Calvinis di Afrika dan juga di Asia. Kesimpulannya, memang tidak dinafikan lagi bahwa pengaruh John Calvin ini begitu besar sehingga ia menular ke seluruh benua. Jadi kesetiaannya dalam mempertahankan kemuliaan Allah patut menjadi contoh kepada kita yang generasi baru hari ini. Jadi biarlah kita dapat ditolong oleh Tuhan untuk menjalankan pelayanannya di dunia ini. Sekian, terima kasih.